Oke, kita sekarang lanjut ke teorema Wilson dan kanselisasi. Dalam teorema Wilson dikatakan untuk bilangan prima P berlaku P-1 faktorial kongruensi -1 modulo P. Oke, di sini ada simbol faktorial. Mungkin teman-teman sebagian udah tahu ya faktorial itu. Misalnya 4 faktorial. Ini maksudnya apa sih? Jadi 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12 kali 2. Jadi 24 kali 1 juga sama ya, 24. 5 faktorial berapa? Ya berarti ini adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 120. 1 faktorial berapa? Ya 1. 6 faktorial berapa? 6 kali 5 faktorial. Bisa sih ditulis, tapi karena panjang ya, ya udahlah. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1-nya disingkat 5 faktorial. 6 kali 5 faktorialnya adalah 120, jadi hasilnya adalah 720. Ini gambaran aja ya. Kita coba kembali ke teoremanya. Jadi kalau misalnya ada bilangan prima P, P-nya itu dikurangi dengan 1 lalu difaktorialkan, maka dia pasti akan kongruen -1 modulo P. Misalnya, tentukan sisa pembagian 60 faktorial oleh 61. Nah, pilih P-nya itu 61, ya, karena 61 adalah bilangan prima, kita substitusi ke rumusnya. 60 min 61 min 1 jadi 60, 60 faktorial kongruensi -1 modulo 61. Jadi kita mendapatkan ini dari teorema Wilson dan kebetulan ini bisa langsung menjawab contoh soal yang diberikan. Ya sudah, berapa sisa pembagian 60 faktorial oleh 61? Jawabannya bukan -1, hati-hati. Karena kan sisa itu tidak boleh negatif ya, harus lebih kecil dari pembagi dan tidak negatif. Nah, jadi -1-nya ini boleh kita reduksi dulu, kita cari dulu kongruennya, kongruen dari -1, atau boleh juga kita jumlahkan saja, jumlahkan dengan modulonya. Di sini kan modulonya 61, kita jumlahkan 61, maka -1 tambah 61 jadi 60. Nah, inilah sisanya. Ini kan sudah lebih kecil dari pembagi dan tidak negatif. Nah, sekarang yang B, karena 23 faktorial habis dibagi oleh 24, maka 23 faktorial kongruensi 0 modulo 24. Jadi tidak selalu yang selisihnya 1 itu akan kongruensi -1. Kita harus cek dulu, dia bilangan prima tidak. Kalau bilangan prima, oke, hasilnya -1. Tapi kalau tidak, ya harus dicek lagi. Untuk kasus ini sendiri, hasilnya 0. Kenapa? Karena 23 faktorial itu habis dibagi oleh 24. 23 faktorial itu kan 1 kali 2 kali, ya, kali ada kali 4-nya, ada kali 6-nya ya, sampai kali 23. Jadi tentu kalau misalnya dibagi dengan 24, ini bisa habis. Beda dengan yang A. Yang A itu 1 sampai 60 nggak ada yang bisa membagi 61. 61-nya nggak bisa disederhanakan. Jadi nggak habis. Ada sisanya yaitu 60. Sedangkan untuk yang B ini habis ya, jadi sisanya 0. Nah, ini teorema Wilson. Cukup menarik, tapi kurang bisa dieksplorasi. Harus ada teorema lain, baru teorema Wilson ini bisa digunakan pada banyak soal. Nah, ini teorema yang akan kita coba gunakan untuk nanti bisa dikombinasi dengan teorema Wilson. Dalam kanselisasi,
Jika A kali C kongruensi B kali C modulo N, dan EPB C, N-nya itu adalah D, maka C-nya ini bisa dicoret. Ya, sehingga A kongruensi B modulo, namun modulonya juga berubah jadi N per D. Apa itu D? Tadi EPBC dan N. Kita coba. Misalnya tentukan solusi dari 4X kongruensi 12 modulo 14. Persamaan kongruensi. Kita mencari nilai X yang memenuhi. Kalau disubstitusi, maka nanti dia akan kongruen 12 modulo 14. Ini boleh dicoba-coba ya. X-nya mungkin yang memenuhi adalah ya agak sulit mungkin kalau dicoba-coba. Nah, kita coba langsung saja menggunakan teoremanya, yaitu kanselisasi. Kita ubah bentuknya jadi yang 4X-nya jadi X kali 4, kongruen 3 kali 4. Nah, apakah 4 ini bisa dicoret? Jawabannya bisa. Kita bisa menggunakan kanselisasi untuk mencoret angka 4 ini. Tapi ingat, kita harus hitung dulu EPB dari yang kita coret dengan modulonya. EPB 4 dan 14 adalah 2. Apa tujuannya? Agar nanti ketika kita mencoret, maka lihat teoremanya. Modulonya juga harus ikut berubah menjadi N per D. 14 per EPB-nya. 14 bagi 2, ya 7. Dan kita dapatkan X kongruensi 3 modulo 7. Apa maksudnya? Ya ini, X-nya itu adalah semua bilangan yang kalau dibagi 3, sisanya 7. Banyak ya. 3, 10, 17. Ini adalah nilai X yang memenuhi persamaan ini. Kita coba 10. 10 kali 4 jadi 40. 40 bagi 14 hasilnya adalah 12. Ya, memenuhi. Yang negatif juga bisa ya. Yang negatif seperti min 4, min 11, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung ke soal nih. Teorema Wilson gabungkan dengan teorema kanselisasi. Tentukan sisa pembagian 58 faktorial oleh 61. Ini kalau misalnya kita langsung menggunakan Wilson, tidak bisa. Karena memang Wilson itu khusus yang ininya P-1. Selisihnya 1. Nah, ini kan terlalu jauh ya. Andai pun kita paksakan menggunakan Wilson, maka ya Wilson hanya bisa membantu sampai sini. Sudah, Wilson tidak ada dampak lagi untuk bisa menyelesaikan soal ini. Jadi untuk langkah kedepannya itu sudah tidak bisa menggunakan Wilson lagi, harus pakai teorema yang lain. Disinilah kita bisa menggunakan teorema kanselisasi. 60 faktorial itu kan adalah 59 faktorial kali 60. Sedangkan 60 sendiri adalah 1 kali 60. 60-nya boleh ya langsung dicoret. Dan hasilnya adalah 59 faktorial, kongruensi 1 modulo 61. Nah, kenapa 61-nya ini tidak dibagi dengan EPB-nya? Sebetulnya dibagi dengan EPB-nya, tapi karena 61 ini kan bilangan prima ya. Bilangan prima kalau di EPB-kan dengan bilangan yang lebih kecil dari 61, dia jadi EPB-nya 1. 61 dibagi 1 ya hasilnya 61. Jadi jika ada kongruensi A kali C, kongruensi B kali C, modulo N, tapi EPB C dan N-nya itu adalah 1, maka kita boleh mencoret langsung C-nya. Sehingga tersisa A kongruensi B tanpa mempengaruhi nilai dari N-nya. Karena ya sebetulnya N dibagi 1 itu kan tetap N ya. Ini lebih cepat. Nah, 59 faktorial kongruensi 1 modulo 61. Tapi kan di sini yang ditanyakan 58 faktorial. Ya sudah, 59-nya kita ubah lagi menjadi 58 faktorial kali 59. Nah, namun di sini kita tidak bisa membagi 59 di kedua ruas ya. Karena ruas kanannya ini 1. Nah, di sini kita bisa menggunakan reduksi. Reduksi itu tadi mengubah menjadi modulonya. Atau bisa juga dikatakan sebagai menjumlahkan atau mengkurangkan dengan modulonya.
Jadi kita coba kurangkan saja dengan modulonya. Satunya ini kita kurangkan dengan min 61 ya, jadi min 60. 59 juga sama. Kita kurangi dengan 61 jadi min 2. Ini pakai reduksi. 1 itu kongruen dengan min 61 dan 59 kongruen dengan min 2. Jadi satunya bisa berubah jadi ini dan 59-nya juga bisa berubah jadi ini ya, min 2. Nah, di sini kita bagi min 2 di kedua ruas dengan kanselisasi. Kita bagi min 2, kita bagi min 2, dan ruas kiri habis min 2-nya, dan ruas kanan min 60 bagi min 2, hasilnya adalah 30. Jadi selesai, ini dia. 58 faktorial. Kalau dibagi 61, sisanya adalah 30. 58 faktorial itu 58 kali 57 kali 56 sampai dikali dengan 1. Oh iya, FPB min 2 dan 61 berapa? FPB min 2 dan 61 itu sebetulnya adalah 1. Tahu dari mana? Ya, teman-teman boleh pelajari sendiri ya. Kenapa FPB min 2 dan 61 adalah 1. Dan memang apakah boleh yang negatif di FPB kan? Boleh ya, dan ini boleh hasilnya 1. Oke. Ya, 58 faktorial dibagi 61 bersisa 30. Kita coba ke soal yang berikutnya. Soal yang kedua, tentukan sisa pembagian 23 pangkat 71 oleh 15. Nah, sekarang kita coba gabungkan antara teorema Euler-P dengan kanselisasi. Teorema Euler-P mengatakan bahwa 23 itu pangkat 8 kongruensi 1 modulo 15. Ini kata Euler-P. Masih ingat ya, teman-teman, Euler-P itu kita lihat dulu FPB-nya, 23 dan 15, ini FPB-nya 1. Lalu kita hitung Euler-P dari 15. Euler-P dari 15 adalah, ini udah berkali-kali kita bahas, hasilnya adalah 8. Nah, maka karena FPB-nya 1, lalu Euler-P dari 15 adalah 8, menurut teorema Euler-P, 23 pangkatkan 8 itu pasti kongruen 1 modulo 15. Jadi kita mulai dari sini. Nanti kita akan kembangkan supaya dapat 23 pangkat 71. Nah, kita pangkatkan 9 di kedua ruas. Nah, kalau kita pangkatkan 9, maka ruas kanan, ruas kiri, 23 pangkat 8 pangkat 9. 8 kali 9 itu sayangnya adalah 72. Yang ruas kanan 1 pangkat 9, oke ya, masih 1. Nah, ini gimana nih? Yang ditanyakan 23 pangkat 71, sedangkan yang kita miliki adalah 23 pangkat 72. Gimana mengubah 72 jadi 71? Ya udah, tinggal bagi aja. Jadi kita akan coba gunakan kanselisasi di sini. 23 pangkat 72-nya diganti menjadi 23 pangkat 71 kali 23. Kongruensi ruas kanannya 1. Nah, kita utak-atik ya, 23-nya direduksi turun, 23 kurangi 15. Sedangkan yang ini direduksi naik, ditambah dengan 15. Ya, reduksi berubah menjadi modulonya. Kita bagi 8 di kedua ruas dan selesai. 23 pangkat 71 itu kongruensi 2 modulo 15. Jadi ya sisanya adalah 2. Paham ya? Satu lagi deh ini, soal nomor 3. Tentukan solusi dari 37X kongruensi 12 modulo 15. Oke, jawab. Kita mainkan antara reduksi dan kanselisasi. Pertama, mungkin karena ini tidak bisa dikanselisasi ya, tidak ada yang bisa dibagi, ya sudah kita coba reduksi dulu saja. 37-nya kita reduksi, turun sebanyak 3 kali. Kurangi 15, kurangi 15, kurangi 15. Ya, 37-nya berubah jadi min 8. Ini boleh ya, karena 37 dan min 8 itu saling kongruensi. Modulo 15.
Nah, kalau dari sini kan kita bisa mengkanselisasi. Kita bisa membagi dengan 4 di kedua ruas. Oh, ini dibagi min 4. Bagi min 4 di ruas kiri hasilnya 2, bagi min 4 di ruas kanan hasilnya min 3. Tapi sebetulnya tetap ya teman-teman harus ingat juga terkait syaratnya. Ini kan dibagi dengan min 4. Cek FEB min 4 dan modulonya yaitu 15. Ini kebetulan 1. Kalau 1, oke, modulonya tidak berubah. Tapi kalau FEB-nya bukan 1, kan itu nanti akan mempengaruhi modulonya. Itu harus hati-hati. Ya, karena ini FEB-nya 1, jadi bisa kita abaikan. Oke, 2X kongruensi min 3 modulo 15. Min 3 ini boleh kita reduksi naik. Min 3-nya ditambah dengan 15, reduksi naik 1 kali, tambah 15 1 kali. Jadi 12, kita kanselisasi lagi di sini. Bagi 2 kedua ruas, maka X kongruensi 6 modulo 15. Dan inilah solusinya. Ya, atau X min 16 itu sama dengan kelipatan 15. 15A itu maksudnya kelipatan 15. Ya, dengan A-nya adalah bilangan bulat. Jadi ini X-nya, 15A tambah 6. Kalau A-nya 0 berarti X-nya adalah 6. Kalau A-nya 1 berarti X-nya adalah 21. 6, 21, dan lainnya itu adalah solusi dari persamaan kongruensi ini. Ya. Jadi ini tentang kita memainkan reduksi dan kanselisasi. Untuk menyelesaikan persamaan kongruensi, kita tinggal mainkan saja reduksi dan kanselisasi. Nah, mana yang direduksi, mana yang dikanselisasi itu akan mempengaruhi sepanjang apa jawaban kita. Kalau misalnya tepat memainkan reduksi dan kanselisasinya, yang direduksinya ini dulu, lalu yang dikanselisasinya ini, itu akan lebih pendek. Kalau misalnya kita secara asal saja mereduksi dan kanselisasi, tidak masalah sih, itu bisa saja nanti kita dapat hasilnya, tapi mungkin jawabannya bisa jadi jauh lebih panjang dari ini. Oke ya?